Kalau tidak ada jalan damai ke hari ini kepada masyarakat, tidak ada jalan damai, kita angkat ini ke Dewan Pertimbangan KPK. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Perintah Jokowi, buku yang ada di dunia pertambangan mafia dikurung itu kepada perintah presiden kepada Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Marves. Lagi kita itu tidak boleh lagi merugikan negara. Ini sudah belasan tahun dari 2005. Kalau tidak damai hari ini, angkat kaki berhenti operasional. Saya minta kepada sahabat saya Misiono menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Kapolsek Pasir Penyu serta jajaran, kemudian yang saya hormati dari pihak Polres, abang-abang, rekan-rekan media, rekan pers yang saya hormati, kemudian dari manajemen PT SWP yang hadir pada hari ini. Baik, saya sampaikan kepada masa aksi, kepada seluruh masa aksi hari ini. Jumlah masa kita memang sedikit kawan-kawan. Tapi semangat perjuangan kita akan mengalahkan ribuan yang ada yang menghalangi tujuan kita kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hari ini kita atas nama Aliansi Masyarakat Indragiri Menggugat sudah kali keduanya kawan-kawan menyampaikan aspirasi, menyampaikan tuntutan kita kepada pihak PT SWP, kemudian kepada pihak pemerintahan. Tapi nyatanya hari ini kawan-kawan, PT SWP ini sepertinya kebal hukum kawan-kawan. Betul. Dia kebal hukum kawan-kawan. Pajak. Kita perlu pertanyakan kepada instansi terkait Betul. agar Kemana PT SWP ini perlu ditinjau ulang kembali kawan-kawan. Baik mengenai izinnya, apalagi sampai hari ini apa yang menjadi kewajiban PT SWP ini belum terrealisasi sampai hari ini. Pertama 16 kepala keluarga hari ini hanya mendapat iming-iming. Belum lagi kalau kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 itu wajib hukumnya bagi perusahaan yang memiliki. Kemudian berdasarkan SK Bupati nomor 84 tahun 2010 itu jelaskan dibunyikan bahwa perusahaan itu wajib menginfakkan, mengeluarkan kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20%. Tapi nyatanya hari ini kawan-kawan, ada kawan-kawan. Oleh karena itu kita tetap semangat di barisan masyarakat kawan-kawan. Hari ini kita berjuang di sini, memperjuangkan di sini adalah hak-hak masyarakat yang dizalimi. Kita di sini hari ini berjuang demi keadilan kawan-kawan. Kita hadir di sini untuk yang kedua kalinya ini bukan mau mencari musuh kawan-kawan. Oleh karena itu kita sampaikan kepada masa aksi agar jangan sampai terpancing. Yang perlu di sini kita sampaikan adalah tujuan kita hari ini sesuai dengan pernyataan sikap hari ini bisa kita baca sama-sama agar ini didengar. Agar ini didengar oleh aparat penegak hukum, oleh pemerintah. Indragiri Hulu. Baik kawan-kawan, hari ini bukan aksi kita yang terakhir kawan-kawan. Ini aksi kita yang kedua kawan-kawan. Baik untuk yang seterusnya besok saya selaku Ketua Umum Ormas Pusat Perlawanan Info besok akan bergabung kawan-kawan. Hari ini atas nama Aliansi Masyarakat Indragiri Menggugat. Baik, di sini hadir Pak Kapolsek Pasir Penyu, Pak Kepala Desa. Kita sama-sama jika ada dari masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, ya Pak Dan Ramil, izin Pak Dan Ramil, kita di sini hanya menyampaikan aksi damai Pak Dan Ramil agar sama-sama didengar. Karena selama ini apa yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Pasir Keranji ini sampai hari ini sudah 13 tahun itu tidak ada terrealisasi. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Baik, saya sampaikan kepada kawan-kawan agar menjaga ketertiban. Kita di sini tujuan kita adalah untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Secara damai kawan-kawan. Kita diberi kebebasan, kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di umum, baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Oke kawan-kawan, tetap semangat kawan-kawan ya. Walaupun jumlah masa kita sebenarnya terdiri dari 16 kepala keluarga. Namun ini untuk 20%-nya kita akan sama-sama berjuang. Seluruh masyarakat Desa Pasir Keranji, kemudian seluruh masyarakat Desa Pasir Batu Mandi akan melakukan aksi serentak
akan melakukan aksi bersama untuk menuntut kepada PT SWP dan juga pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Baik, bagi kawan-kawan yang ada ingin menyampaikan aspirasi kepada kolak yang lain, saya persilakan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Yang ingin kami sampaikan Pak Kapolsek, kita pertama itu tentu aksi damai. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman kami tadi, penjara yang pertama, yaitu kita memberikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Boleh, ini biasa saja, hal yang biasa. Terus tuntutan masyarakat ini sah-sah saja Pak Kapolsek. Ini kan mulai PT SWP ini menebas dan menebang itu mulai membuka 2004, 2005. Taruhlah mulai panennya itu tahun 2010. Harinya hampir 13 tahun mereka panen di belakang rumah masyarakat. Kenapa kami tadi masuk? Kami mengambil dokumen di sana. Itu mereka yang tahu lokasi dia, yaitu namanya Masuk ke tapi. tempat mereka memasang luka, memasang jaring, menangkap ikan. Lah hari ini begitu ini tak tahu udah. menangkap ikan. Terus hari ini begitu berdirinya PT SWP ini perkebunan dengan harapan masyarakat tentu kesejahteraan. Undang-undang mengatakan, izin prinsip juga mengatakan boleh berkebun. Investasi itu datang kita terima kasih. Berarti ramai di desa kita, menghasilkan ada tenaga kerja dan lain-lain. Tetapi apa hasilnya? Kurang lebih 13 tahun teman-teman ini menuntut, termasuk pemerintahan desa. Hari ini ada Pak Kades, tidak ada dapat apa-apa, yang ada rusak lingkungan. Yaitu menuntut 20% ini sekurang-kurangnya 20%, serendah-rendahnya 20% dari izin yang diberikan, izin prinsip ya. Izin prinsip, bukan izin perkebunan. Yang saya baca itu izin prinsip dikeluarkan oleh Pak Bupati Tamsir Rahman, yaitu 1.680 hektar. Tetapi begitu Pak Tamsir Rahman berhenti, Bupati Pak Mujib Talib menjabat, berkurang. Bumi ini langsung menyusut 200 hektar, mengecil bumi ini. Ditelan bumi 200 hektar menjadi 1.480. Nah, 1.000 dari 1.880 itu jumlah yang masuk pasir keranji 776 berarti 20%-nya itu kurang lebih 148 hektar. Itu apabila ada izinnya perusahaan ini. Berarti kami gampang saja, kenapa perusahaan ini belum juga mengeluarkan untuk masyarakat? Untuk Tadi desa? izin. Berarti ini tidak ada Tadi izin. izin. Tadi Jadi kan KPKB kan. tahun yang lalu, Bapak-bapak, Ah, itu lagi itu ya loh. tahun yang lalu Ada Pak stand Jerame, KPKB cuma kok jalan aja gitu kami kan. kami mengirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional, yaitu mempertanyakan status PT SWP ini. Dan alhamdulillah dijawabnya dan sudah saya kirimkan itu fotokopinya dan Bang Siombing. Bunyinya singkat saja bahwa PT SWP itu tidak terdaftar di Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Badan Pertanahan Nasional itu yang legal atau PT SWP ini yang Sekarang pertanyaannya, kalau Badan Pertanahan Nasional mengatakan negara, mungkin masyarakat. tidak terdaftar, ibarat kita datang ke sekolahan, anak bapak tidak terdaftar di sekolahan ini. Artinya apa? Ketika dia tidak terdaftar, berarti tidak membayar pajak. Masalah terlalu istilah motor aku bela motor tak usah. Pajak. Jelas ke Jadi ketika tidak membayar pajak, Ada alamatnya. tunggu bang, tunggu. Saya teruskan. Ketika tidak membayar pajak, berarti merugikan negara. Seharusnya aksi kami pada hari ini, pemerintahan, instansi terkait menyambut. Berarti kami ini kan menyampaikan ini loh, ada kerugian negara, tidak bayar pajak. Dan hari ini untuk kami singkat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dua yang lain-lain, anggota yang lain, kami memang terima kasih. Yang pertama itu, apabila ini tidak juga cepat ditanggap dan tidak realisasi 20% ini, tuntutan masyarakat Pasir Keranji ini, kami akan membuat surat, kami akan melaporkan kepada kejaksaan yang terkait, kepada Kapolres, kepada KPK untuk memeriksa manajemen PT SWP ini dan yang membacking. Ini ada indikasi, mohon maaf, kita mau mengadakan, saya menyampaikan kepada Pak Kapolsek dan Ramil, kami ingin menyampaikan aspirasi ini banyak pihak terkait yang melarang, menggagalkan. Ini ada apa? Kan semua pertanyaan harus didukung dong. Ini harus terima kasih. Kami menyuarakan ini loh. Ada di kampung kita, di perusahaan di kampung kita, terindikasi tidak bayar pajak. Kan merugikan negara. Belum lagi lingkungan. Ini aja tak isi pelepasan dari
kementerian. Itu aturan dia apabila berkebun 100 hektar ke atas itu mendapat izin pelepasan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ada tak sekarang? Kenapa ini sudah beroperasi kurang lebih sekitar 18 tahun, ini aman-aman saja. Mana-mana ya. Dan mohon maaf, seharusnya mohon maaf Pak Kapolsek, kalaupun juga ini dia ada izin dan betul-betul ini untuk kesejahteraan masyarakat, seharusnya warga di sini ditampung untuk menjadi karyawan. Ini bahkan mohon maaf warga desa ini diberhentikan, dipecat. Nah, ini ada apa? Jadi sekarang pertanyaan saya, apa kira-kira untungnya keberadaan PT SWP ini dengan masyarakat tempatan? Kan tidak ada. Terus pertanyaannya apa guna yang kita pertahankan? Ini sudah terlalu baik orang-orang Melayu. Ini kami kan kampung Melayu di Monizin Pak Kapolsek. Di belakang rumahnya ditanam sawit, orang-orang Kalau dibuka dapur dagang masuk buah sawit ke dalam dapur. masih mau negosiasi, masih mau berunding. Itu okam di buah sawit dalam dapur. Di belakang rumah dia ditanam sawit, Itu ditanam sekolah apa. kalau panen pintu kami tutup gitu kan. Masih Di juga dalam masih mau buah dalam berunding. dapur. Tetapi aksi kami hari ini sudah ada juga tuntutan kita, dan kami mohon maaf tetap terbuka mediasi Pak Kapolsek, Pak Danramil. Kita namanya kan itu bertangga naik, berjenjang turun. Kalau bahasa Melayu itu mundur selangkah, maju selangkah. Ini ada Pak Kades. Tidak ada kalau di bumi Melayu itu tidak ada yang tidak bisa perundingan bisa diselesaikan. Semuanya bisa kita selesaikan. Tentu kita tidak merugikan masyarakat. Tentu kita tidak merugikan kepala desa. Itu saja yang mungkin kami sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolsek, Pak Danramil sudah hadir pada hari ini bersama-sama kita. Insya Allah ini masyarakat Pak Kapolsek, insya Allah ini masyarakat Pak Danramil, semuanya kita sama-sama. Kami mengerti posisi Pak Danramil, posisi Pak Kapolsek, dia mengerti untuk masyarakat juga. Nah posisi kami juga tentu berjuang untuk masyarakat, sama-sama posisi juga. Posisi Pak Kades juga begitu. Setelah ini kita akan mengundang masyarakat Pasir Mandi untuk bergabung dengan kita untuk kedepannya kalau memang ini tidak ada win-win solution. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin kita minta mohon pengarahan dari Pak Kapolsek sedikit. Teman-teman setuju kawan-kawan? Kita berikan tepuk tangan buat Pak Kapolsek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kami hormati, kami banggakan masyarakat Ring 1, Desa Pasir Keranji, kemudian Desa Batu Mandi, kemudian Desa Air Molek 1. Kami berterima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Dan sebelum saya melanjutkan apa yang perlu saya sampaikan, saya atas nama kepolisian, kemudian dari TNI dan dari desa menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian yang dari awalnya adalah aksi damai. Itu yang pertama kami sampaikan, dan pernyataan sikap tadi sudah disampaikan oleh Bang Marlius selaku koordinator aksi. Kami yakin apa yang Bapak sampaikan akan kita kawal dan kita giring sampai kepada nanti hasilnya yang terbaik. Mantap Pak Kapolsek. Bagus Pak, bagus. Terima kasih Pak. Kami hadir di sini. Saya jempol Pak. Kami hadir di sini adalah bagian daripada masyarakat yang saya sebutkan 3 desa tadi. Bukan dari bagian dari siapa-siapa, tapi bagian daripada representasi masyarakat. Begitu juga nanti ke depannya apa yang akan kita bahas seperti yang tertera pada pernyataan sikap Bapak-Bapak sekalian akan kami kawal sampai ke akhir perjuangan rekan-rekan akan kami kawal. Tetapi di balik itu semua saya menitipkan, ya, tidak ada satu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Semua dengan perundingan, semua dengan mediasi, dan semua dengan apa yang dibilang Pak Manis tadi, win-win solution. Semua menang, tidak ada yang kalah. Ya. Bersamaan dengan itu juga, ya, mungkin respon daripada bapak-bapak yang saya sampaikan, yang kita sampaikan ini,
nanti jam 2 siang sudah ada undangan dari bupati, yaitu melalui sekretaris daerah. Jam 2 nanti akan ada perundingan awal di lantai 4 kantor bupati, pasti kaitannya dengan hak-hak Bapak sekalian. Untuk itu nanti dari Bang Marlius mungkin Bapak yang mewakili, mari kita hadiri itu. Pak Kades juga hadiri, biar kita tahu bagaimana ke depannya. Ya, itu harapan kami. Tadi disampaikan ini awalnya, mari kami akan kawal, akan kita ikuti sampai nanti hasilnya terbaik bagi masyarakat. Amin. Bukan terbaik bagi orang per orang. Saya yakin niat Bapak sekalian, niat yang tulus. Terbuka untuk investor, tetapi bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ya. Saling memenangkan. Tadi jelaskan di sana sesuai dengan amanat undang-undang pasal 33. Ya. Negara berkewajiban mensejahterakan masyarakat. Ya, itu kewajiban negara. Negara harus hadir. Polisi rakyat ini. Ya. Saya hadir di sini mewakili negara dari sektor keamanan. Pak Dan Ramil hadir mewakili negara dari sektor pertahanan dan keamanan. Begitu juga Pak Kepala Desa hadir dari sektor kewarganegaraan, bagaimana hak setiap warga negara. Pak, Jadi, Pak, ini ada pertanyaan. Jadi kalau untuk di pemerintahan itu memang sudah jelas untuk sebagai mediasi kan jam 2 ini di kabupaten. Dan kita minta komitmen dari PT yang disaksikan oleh masyarakat secara tertulis. Betul, Pak. Betul. Ini yang diketahui nanti dari pihak Muspida apa dari PT itu yang kita bawa ke kabupaten. Jadi untuk gampang merealisasikannya. Jadi kalau hanya cerita di sini di lapangan dan tidak ada tertulis yang dipegang yang diketahui masyarakat sama dengan nonton. Hasil hari ini tidak ada dan kita terpaksa melakukan proses pengklaiman lahan. Dan Jadi, kita Pak, akan gitu. PT juga saya lihat di suratnya itu diundang. Ya. Harus hadir mereka. Harus hadir di kantor bupati, sama-sama di sana. Jadi nanti kita sama-sama mendengar arahan dari yang dipimpin oleh Pak Sekda, termasuk mungkin dari dinas lainnya, apa yang harus kita lakukan. Kita tidak mau ada kepentingan oknum-oknum tertentu di sini yang memanfaatkan. Mari kita kesampingkan itu. Di awal tadi saya bilang saudara sekalian, ini kepentingan murni kepada masyarakat. Ya, bukan kepentingan orang per orang. Jangan ada persepsi siapa backingnya ini, tidak ada. Saya sendiri tegak di sini adalah polisi rakyat. Iya, betul, Pak. Ya, bukan polisi PT saya. Ya, Saya polisi betul, rakyat. betul. Tentara rakyat. Ya. Pemerintahannya rakyat. Ya. Tidak ada polisi PT. Jadi Ada rakyat, ada polisi deh, Pak. kita hormati Iya. undangan Pak Bupati nanti siang, biar nanti tertulis di sana. Kemudian di awal tadi saya bilang tadi, apapun nanti kesimpulan ke depannya, mari kita kawal. Ya. Saya tidak bisa menjumpai orang per orang kepada Bapak sekalian, nanti saya bisa bicara dengan beliau, apa perkembangan ini ke depannya. Ya. Saya juga akan menanyakan kepada PT sampai di mana administrasi yang mereka miliki. Sehingga masyarakat terpenuhi haknya, investor juga berjalan dengan baik. Itu harapan kami. Ya. Suara boleh besar, nggak apa-apa. Suara boleh tegak sekotang nggak apa-apa, tapi hati Pala dinginnya, Pak. hati dingin. Iya, betul, Pak. Setuju kan? Setuju, Pak. Iya. Itu karena sekarang udah setengah 12. Ya. Izin Bang, kami minta dengarkan dulu dari pihak manajemen PT. Ya, Kades bukan itu secara lebih- tertulis, Pak Pak. Kades kami. Secara tertulis, Saya Pak. juga ingin menyampaikan juga manajemen PT dulu. Iya. Begini Bang, saya rasa kalau tertulis mungkin tidak punya kekuatan kita sekarang karena kita baru memulai awal, jadi kita diundang sama pemerintah daerah. Nah, gini Pak, jadi begini, hadir pun kita di kabupaten untuk secara membuka secara forum, kalau yang hadir tidak mempunyai kebijakan sama dengan nol. Hasil Mudah-mudahan tadi udah kita bicarakan. sekarang perwakilan dari perusahaan ada enggak yang bisa menyampaikan, yang bisa merealisasikan Bisa tuntutan memutuskan. masyarakat. Betul. Dan masyarakat pengen mengetahui sejauh mana perkembangan ketika kawan-kawan turun di sini gitu loh. Karena di sini jelas HGU belum ada perusahaan ini Pak. Belum ada. Dan penggantian rugi terhadap kebun masyarakat sendiri pun belum terrealisasi. Coba berapa banyak masyarakat yang dikorbankan. Sekarang apakah mesti dengan berat menyampaikan secara tertulis yang disaksikan oleh masyarakat dan Bapak sebagai Kapolsek dan Ramil membuat itu. Dan itu bisa kita nyatakan di kabupaten. Ini loh, perusahaan sudah mengizinkan. Jadi agar cepat realisasi, kami sudah capek untuk masalah perkebunan seperti ini. Hasil kami di sini hari ini apa?
Ayo kita dengar dulu dari Pak Kepala Desa sebelum ke pihak perusahaan. Bapak-bapak dan sekalian, khususnya bagi masyarakat desa kita Pasir Keranji, karena kita sudah somasi yang keempat kalau tidak salah ya, masukkan surat permohonan kita kepada PT SWP. Namun dengan keterbatasan atau mungkin keuangan kita lah, keterbatasan kita sebagai masyarakat biasa tidak bisa untuk sampai ke atasan. Jadi barangkali untuk saat ini, alhamdulillah pihak pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, Ibu Bupati Rizita Mailani Yopi, insya Allah mengutus Bapak Hendrizal sebagai Sekda Kabupaten Indragiri Hulu memanggil kita untuk hadir ke ruangan Tamsir Rahman di lantai 4 nanti jam 2. Insya Allah mudah-mudahan mungkin barangkali ada mungkin inti-inti yang kita inginkan, mudah-mudahan nanti bisa tercapai dan juga sama-sama berdoa kita karena apa yang dikatakan Bapak dari penuntut ibaratnya dari ganti rugi yang belum diganti rugi di Desa Pasir Keranji sebanyak 16 kakak. Ini barangkali nanti mungkin Bapak Sekda serta seluruh Forkopimda pimpinan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu nanti di situ nampaknya lebih kurang ada 13 dinas terkait termasuk pengadilan nanti dihukum dan juga Pak Kapolsek mungkin diundang juga Pak Demramil dan juga Bapak Ketua Aliansi Bapak Mardius, tolong dibawa nanti Pak rekan-rekan kita yang bisa ngomong di hadapan pemerintahan Forkopimda nanti. Mungkin barangkali kita sama-sama berjuang ke depannya dan juga saya ini sebagai kepala desa ibaratnya bukan pengurus, saya ini pelurus di pihak perusahaan, mana tahu nanti membelot-belot saya akan menguruskan dan juga mungkin di pihak kita sebagai pengurus dari Aliansi Masyarakat Indragiri Hulu ini ada yang agak membelot, saya juga yang akan meluruskan. Kami tidak akan membubarkan diri dan kami tidak penting membuat suatu forum-forum yang ada di pemerintahan yang mementingkan hasilnya kepentingan pribadi. Ini sudah terjadi PT Palma. Itu contoh. Kita palmakan ya, kita palmakan. Apakah ini salah dengan PT Palma? Kita siap palmakan ini, PSBP. PTP itu ngambil alih. Ada oknum-oknum tertentu yang mengambil kepentingan di sini. Mak sesama gigit jari kan. Sama-sama ini. Sesama gigit telunjuk Ini dikuasai PTPN nih, kita serahkan ke PTPN kebun nih. Baik, saya mohon dengan segala hormat pada pihak manajemen PT SWP agar bisa menyampaikan kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Kita sampai saat ini diberi kesehatan dan kesempatan ya. Ada acara menyampaikan aspirasi Pak ya. Jadi saya Pak dari pimpinan di sini menyampaikan ya. Ini kita udah berapa kali pertemuan di sini. Bukanlah bosan pula. Pak. Jadi kan nggak dipati temunya kita di sini kan. Jadi sesuai dengan undangan dari Pemda Pak. Pemda Pak Hendrizal Pak ya. Sekda kita. Nanti kita dipanggil jam 2 Pak di Matang Lebah. Itu dipanggil atau diundang? Diundang. Betul yang mengenal kita memang siapa dia? Ya, kita diundang Pak untuk berdiskusi di sana. Jadi kan kita bahas itu juga Pak nggak akan ada temunya. Karena udah ini Pak Mardius, Pak John ya, udah berkali-kali kita bahas ini. Sampai lah Jadi harapan Pak ya, kita nanti sesuai dengan undangan pemerintah yang harus kita patuhi Pak ya. belum Jam tentu. 2 kita diundang ke Malang Rebah. Demikian Pak yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, kamu karyawan PT kan? Enggak karyawan PT kan? Bawa keluar ke sini. Nah, itu agen-agen pajaknya dulu. Baik lah kita cuma minta maaf aja. Iya, cuma minta maaf aja. Nggak usah salah, total kita minta maaf. Nanti kalau di luar kita tangkap sendiri aja. Sudah lah, yuk. Suruh keluar. Kami tidak akan anarkis kalau kita baik-baik datang Dia ke menurut sini. yang dia. Saya atas perkataan tadi, saya mohon maaf kawan-kawan. Ya sudahlah. Berarti kami dihargai sini, Pak. Iya, kami dihargai. Ini baru Ya. sama Melayu. Dia keluar ngomong langsung kayak itu. Langsung nunjuk-nunjuk orang. Emang dia siapa, Pak? Iya, itu siapa? Jadi dia minta maaf aja, Bang, itu aja selesai. Apa itu mendapat marwah. Iya, Orang sudah Melayu itu aja, itu Pak, menjaga Bos. marwahnya, ladangnya pun dibagikan. Kalau marwah. Jadi tolong sesuai dengan permintaan. Saya udah sarankan ke Bapak ini. Silakan Bapak. Oke, belum Pak ya. Ganti-ganti kita ngomong dah. Ya, tadi waktu saya sampaikan, ya, Bapak saya memutuskan dulu saya jawab, Bapak dah bergerak-gerak. Jadi ganti-ganti ngomong. Kalau hari udah panas nih Pak ya, udah jam 12, kita udah gampang emosi lah ya. Jadi dengan emosi kita ini nggak selesai Pak. Ya, kita boleh kepala hati tetap dingin. Kepala hati panas, kepala dingin Pak ya. Sehingga dapat nanti solusinya apa. Kalau kita bahas-bahas pun di sini, ya Bapak udah berapa kali kita kan? Nggak ada. Tunggu Pak, saya ngomong dulu kan. Ini mau bubar nih. Iya. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi Pak, saudara saya, ini teman saya Pak Dede. Jadi kalau memang dulu Bapak nggak cocok omongannya, tapi nggak langsung ngomong ke Bapak tadi ya, ke saya. Oke. Ya, yang nama manusia nih Pak, salah silap pakai kita Pak ya. Nggak ada manusia nggak pernah salah. Abang yang tinggi bolong cakap. Ya saya biasa aja. Bukan. Artinya biar udah ini Pak, matahari udah kuat nih. Suruh dia aja. Oke, ya. Orangnya aja. Bapak baru keluar tuh. Semua masalahnya ini. Ya, Bapak-bapak ya. Dengan ketulusan hati, ya, apabila tadi saya salah, saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Bang Marlius. Saya berharap kita menghadiri undangan Pak Bupati. Ya Pak, hadir ya. Oke, kita pulang dengan damai. Siapa yang ditunjuk ikut ke Rengat, silakan ikut. Yang enggak, kembali ke keluarga dan ke rumah. Oke? Setuju? Setuju? Hidup masyarakat? Hidup masyarakat? Hidup. Oke, terima kasih.